Masya Allah. Uniknya Bu ya, anak ibu usia berapa Bu? Paling besar itu 20. 20. Yang paling kecil 16. 16 ya. Ya udah dewasa masuknya ya. Uniknya ya kadang ya, ternyata pendiri perusahaannya teknologi itunya aja, kayak contoh kayak Bill Gates, pendiri Microsoft, ketika beliau mendirikan produk Microsoft yang luar biasa, itu beliaunya sendiri aja selama 5 tahun gak nonton TV, gak denger radio, gak denger musik ya, karena itu ngerasa bisa ngedistract dia dalam produktif. Segitu yang bikinnya. Dan produsen-produsennya, CEO-nya tidak membelikan anak-anaknya gadget sampai usia 13 tahun. Nah, kita kan kadang punten ya, biar gak rewel kasih tab gitu ya. Ini ternyata pendirinya, bahkan mereka bukan Islam loh Bu ya, tapi karena sadar gitu ya, anak itu belum nyampe di tingkatan tamyiz, belum bisa ngebedakan mana baik mana buruk ya. Maka itu dia keunikannya. Dan kalau pertanyaannya seperti tadi, sebetulnya balik lagi Bu ya, ada yang memang ngecek terus ternyata anaknya atas seizin Allah dia jadi soleh tetap, ada yang tetap tidak dicek supaya dengan alasan tadi biar bisa tetap menjadi sahabat karena sudah diberikan kepercayaan, dan ada juga jenis anak yang kalau diberikan kepercayaan dia nggak berani mengkhianati kepercayaan, ada juga yang seperti itu. Makanya balik lagi di situ ya, memang dua pilar tadi yang disebutkan pun setelah kita akhirnya berusaha ikhtiar seperti apapun, memang hasil akhirnya memang kita perlu pertolongan Allah ya. Sehingga juga banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang akhirnya untuk supaya anak jadi soleh itu ya memang minimal ya, caranya adalah orang tuanya soleh dulu. Contoh surat ke-18 surat Al-Kahfi, waktu Nabi di ayat 60-82, waktu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam, kan ada tiga tindakan yang dikomplain oleh Nabi Musa. Ingat? 1, ngelobangin perahu. 2, ngebunuh anak kecil. Yang ketiga, mereka ditolak untuk dijamu di satu negeri, di satu kota, lalu malah ngebangun rumah anak yatim di situ. Saya lihat fokus ke yang ketiga. Waktu akhirnya mereka minta dijamu, nggak ada satupun yang mau menjamu, mereka kan mau ninggalin kotanya. Nabi Musa sama Nabi Khidir ngelihat ada rumah anak yatim mau roboh, sama Nabi Khidir ngajak dibangun rumahnya. Nabi Musa ikut bantuin. Kata Nabi Musa teh, ini dengan kebaikanmu ini harusnya kamu layak loh dijamu. Tetangganya aja nggak peduli sama anak yatim di negeri, di kotanya ini, tapi kamu malah mau ngebantuin. Dijawab kan, ini adalah kehendak Tuhanmu, dan dijelaskan wa kana abuhuma sholiha. Sholihanya bukan perempuan ya, tapi karena dia dinasobkan jadi belakangnya fathah dalam ilmu nahu. Jadi dikatakan bahwa dari dua anak yatim ini, bahwa walaupun di situ merujuk kepada ayah ya, wa kana abuhuma sholih, ayahnya orang soleh. Dan waktu ngedengerin tafsirnya, ternyata bukan ayahnya langsung yang soleh, tapi ayahnya punya ayah, punya ayah, punya ayah, punya ayah, 7 turunan ke atas. Jadi kalau ada orang bercanda kayaknya 7 turunan, nah itu berasal dari tafsir ayat itu Bu ya. Maka lihat ya, ketika ada guru kami juga pernah ditanya oleh istrinya, gimana ya masa depan anak kita nih, gadget sekarang makin gini, internet, teknologi. Waktu itu guru kami malah jawab kayak gini ke istrinya, apa andil kita untuk anak kita? Apa kita yang bikin tangannya? Enggak. Apa kita yang bikin kakinya? Enggak. Atau kita sekedar bikin alisnya aja? Enggak. Kalau kata AA mah, jangankan bikin manusia, ngegambar manusia aja kita petot-petot, nggak jelas. Ya. Maka beliau menjawab, tenanglah. Anak kita tuh punya Tuhan, punya Allah. Bismillah. Selagi kita melayakan diri kita jadi orang tua yang layak dijaga anaknya. Lihat tadi yang di kisah surat Al-Kahfi, anak-anaknya masih kecil, belum akil balik, dan tidak diceritakan bahwa anak-anaknya juga soleh-soleha, enggak. Cuman diceritakan wa kana abuhuma sholiha, ayahnya soleh, dan Allah ridho dengan ayahnya tersebut, dijaga anaknya oleh Allah. Coba lihat, ibu ngebangun rumah, siapa yang ngebangun Bu? Tukang. Coba lihat anak yatim ini, siapa yang ngebangun? 2 orang nabi jadi tukangnya Bu ya. Hanya karena Allah ridho dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Kayulah kadang kita mau upaya kayak gimana juga kan,
ada pergaulan, ada gimana, tapi bismillah ya Allah. Layakkan diri kita jadi orang tua yang layak ditolong Allah. Bismillah ya Allah. Hamba titip anak hamba ya Allah. Jangan pertemukan dengan teman-teman yang gak baik, lingkungan yang gak baik, titip ya Allah. Bismillah. Ketika Allah sudah ridho, itu dia ceritanya di surat Al-Kahfi. Ya. Nah, silakan juga boleh ada percakapan, karena di dalam Al-Quran itu ada percakapan antara orang tua dengan anak itu ada 17 kali. Berapa? 17. Yang satu adalah percakapan antara ayahnya, ibunya dengan anaknya. Lengkap tuh 3 kubu. Yang dua adalah 2 percakapan adalah ibunya dengan anaknya saja. Nah, berarti 17 kurang 1 kurang 2, berarti tinggal 14. Yang 14-nya adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Karena puntenlah kalau misalkan masih ada ayah yang tiap bulan yang penting udah kasih duit nih, mah tolong ya anak kita jadi soleh, ya gimana atau ceritanya? Mau direkam nggak Bu buat dikirim ke si bapak? Oh udah, ya. Ya gitu ya. Kita ambil contoh. Kok seperti apa kok percakapannya? Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 133 ya, Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal mautu id qala lihi ma ta'buduna min ba'di. Sampai situ dulu. Ini menceritakan waktu Nabi Yakub alaihissalam menjelang akan wafat, ngumpulin anak dan cucunya, kumpul semua sekeluarga. Pertanyaannya gini Bu, Nabi Yakub kan raja. Ibu kalau punya kakek seorang raja, menjelang wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan. Iya. Tapi ternyata beliau cuma mempertanyakan satu hal. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada, setelah aku? Ya. Maka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan yang Maha Satu. Ya, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak, Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Satu. Kadang kita punten ya, nih anak pertama apartemen, anak kedua showroom mobil, anak ketiga rumah, anak ketiga, anak keempat berapa. Tapi kita nggak peduli akidah mereka. Ternyata Nabi Yakub nggak peduli ya kalian mau nanti mau jadi apa aja, selagi kalian menjawab kalian menyembah Tuhan yang satu, monggo. Allah yang jaga kalian, kita bisa kumpul lagi di surga. Ya, cuman kan kita kadang pelajaran ketauhidan itu nomor berapa kadang ya. Kok itu Nabi, ada nggak yang bukan Nabi? Contoh Quran surat ke-31 Luqman. Dari 34 ayat ada nasihat antara Luqman kepada anak-anaknya, dimulai dari ayat ke-13. Bahkan ada waktu ngaji dengan Ustadz Budi Asari, beliau menceritakan ada tafsir yang menjelaskan bahwa Luqman itu secara fisik itu tidak elok dipandang lah ya, atas seizin Allah berkulit hitam, rambut keriting, walaupun kita tahu ya yang mulia di sisi Allah itu bukan dari bentuk fisiknya ya, tapi memang fisik kan kadang dulu suka diremehin kalau fisiknya kurang baik ya. Dan anak-anaknya bahkan diceritakan musyrik semua Bu, anak-anaknya Luqman. Tapi Allah berikan hikmah kepada Luqman sehingga akhirnya anak-anaknya jadi anak yang baik. Dan dari sekian banyak nasihat dari Luqman kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-soleha, ternyata nasihat nomor pertamanya dimulai di ayat ke-13. Dan ayat ke-13-nya berbicara tentang la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sungguh kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Sebelum perintah wala tamshi fil ardi maroha, ya jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Seingat saya itu di ayat ke-18-nya. Sebelum perintah yang lain-lain, bakti kepada orang tua dan yang lain-lain, perintah nomor 1 ketauhidan lagi dulu. Istilahnya seperti misalkan yang kayak berita coklat gitu ya. Ada coklatnya udah kita beli, udah dikantongin. Cobain misalnya. Nah, ibu, bapak, semua orang pengen ngasih coklat ke kamu nak,
Tapi kalau kata Allah nggak boleh nyampe coklatnya, nggak akan nyampe coklat manapun. Yuk minta ke Allah, yuk sama-sama. Minimal dia berkata, ya Allah pen coklat ya Allah, misalkan gitu ya. Ketika sudah Allahnya disebut, nah ini ada hadiah dari Allah. Padahal udah dibeli dari tadi. Ya. Saya punten ya, sejauh ini ketika ngelihat anak-anak yang pada melampaui batas, memang kebanyakan adalah 95%-nya dari anak-anak yang pada jadi sultan di rumahnya. Salah nggak pernah dihukum, yang dipecat malah pembantunya. Ya. Akhirnya ketika dia ketemu peraturan nggak bisa, mentok. Ya. Maka nah itu dia ya. Silakan, maka mau dicek atau tidak, tapi bismillah lah kalau kita sudah melayakkan diri di hadapan Allah. Semoga Allah yang jaga anak-anak kita semua. Kalau saya bilang anak-anak kita kan gimana gitu ya. Cukup insyaallah. Ada lagi? Ya itu Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi apa? Oh, dating apps ya. Nah. Asisten Ibu perempuan? Iya. Saya tahu tadi kan beliau bilang itu akan yang ada di kafe terdekat. Iya. Dan itu memang benar kejadian itu adalah tanggal 5. Terus ketahuan gitu kan, dan itu memang dia selalu malam perginya, pulang gitu, berusaha dia nasihat. Saya bahkan juga sering ajak dia ke kajian gitu ya, supaya dia terbuka gitu lah pikirannya, karena dia termasuknya kalau saya lihat soalnya juga sih, karena dia nggak pernah lepas walaupun dia umur berapa Bu? Umur 25. 25, masih belum nikah ya memang ya? Sudah janda. Oh janda. Nah terakhir itu memang udah nggak bisa dikasih tahu gitu ya sampai dia itu terus pergi diam-diam. Sekarang udah nggak pamit ke saya lagi, pergi diam-diam. Dan suatu saat saya tahu kalau dia berseminari, kayaknya saya takut terhadap ini kali rumah terdekat juga ya, di rumah saya takutnya Allah pasti ya akhirnya dia maksiat gitu. Karena dia pergi malam, saya sudah peringatkan, saya sudah tegur, saya sudah marahi gitu, tapi tetap dia seperti itu. Baiknya kayak gimana gitu. Kalau saya mau berhentikan dia, saya tahu kondisi keluarga dia itu memang sangat tergantung dengan dia gitu ya, dia itu. Dan saya sini memang sebenarnya dengan dia gitu, tapi kalau kondisinya seperti ini saya juga takut saya termasuk golongan yang membiarkan hal itu terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi itu menurut kode ini baiknya seperti apa ya? Baik, bismillah. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya. Memang yang paling tahu yang terbaik, jangan lupa Ibu juga tentu istiqoroh ya. Karena ada ya kepada Allah lah kita bergantung ya, dan Allah juga yang punya kuasa membolak-balikan hatinya. Walaupun memang ketika Ibu sudah menasehati sampai menegur, bahkan mungkin nanti sudah memberikan hukuman, maka yang saya tahu sih kalau sudah sampai ada intervensi tindakan pencegahan dari Ibu, insya Allah kalau sudah itu sudah benar-benar paling maksimal, mudah-mudahan Allah menganggap itu Ibu tidak membiarkan, karena kan sudah intervensi. Karena memang ya ada jenis-jenis orang yang baru kapoknya memang ya setelah pahit dulu. Kayak kan saya suka bilang, suka tidak suka, cepat atau lambat kita tuh butuh Allah. Kita pasti nyari Allah. Tapi kan pilihannya dua, mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Kebanyakan ya kudu diseret dengan mohon maaf, ketipu, ada yang dia usaha dia bangkrut, ada yang diremehin waktu reunian, dan mohon maaf tadi ada yang mohon maaf misalkan di luar hamil duluan.
baru akhirnya hijrah. Toh alhamdulillah memang kalau memang ujung-ujungnya bisa kembali kepada Allah, walaupun mungkin ini fase-fase belum nyari Allahnya itu bikin kita gregetan, tapi wallahu alam kalau memang Allah sudah benci dengan dianya, mudah dimatikan. Siapapun yang berbuat dosa itu mudah Allah matikan kapan saja, tapi ternyata dia masih sehat, alhamdulillah, mungkin suatu saat hidayah itu datang, dia bisa jadi hamba yang lebih taat daripada kita semua, wallahu alam ya. Tapi ya balik lagi ya, ketika bicara upaya, saya lihat ibu udah melakukan segalanya, tapi ternyata belum. Ya, mungkin Allah punya skenario di balik itu semua. Yang penting setiap kejadian itu kita harus jadi tambah dekat sama Allah. Ibunya sudah istikharah, sudah melakukan intervensi dengan niatan ingin amal ma'ruf nahi munkar. Allah tidak akan sia-siakan amalan sekecil apapun itu. Tinggal ya, saya sebagaimana Nabi lah, kan dakwahnya juga nggak langsung soleh saat itu juga ya. Ada yang perlu waktu. Dan nikmati aja jadi ladang amalnya ibu, walaupun ya tentu pasti ada kegelisahan dan kekhawatiran, dan itu pasti datang dari iman. Karena ya izin saya, kalau kondisinya seperti tadi, apalagi ibu juga sudah berikhtiar, ya masalah hati orang, masalahnya tidak bisa ada rumus pastinya. Rumus pasti untuk mengubah orang pasti akan jadi tobat, itu juga wallahu alam ya. Dan ada yang akhirnya pernah kejadian kayak gitu, dia lagi pacaran di rumah pacarnya, toilet di rumah pacarnya penuh, dia numpang buang air lah ke masjid, kurang ajar ya, numpang buang air doang. Tapi pas lagi jongkok di masjidnya lagi pengajian, sambil dengerin jadi ya. Pulang-pulang beres dari kamar mandi, bukannya ke rumah pacarnya, dia ikut nimbrung di dalam. Hijrah tuh tobat gara-gara lagi buang air ya. Ada aja yang kayak gitu juga ya. Tinggal ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi dosa besar, dan walaupun dosa kecil juga nggak bisa diremehkan ya. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah turunkan pertolongan sehingga kita tercegah dari perbuatan yang buruk-buruk. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu mungkin yang baru bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, alhamdulillah. Kita berarti selanjutnya apa? Tutup dulu dengan doa atau gimana? Baik ya. Baik, mohon ridhonya ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat kepada Allah.